take me all around this town. My troubles will be out of my sight. La da 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 da. Katie adalah seorang gadis yang menderita penyakit langka yang disebut XP, yang membuatnya tidak bisa terkena sinar matahari. Maka, ia harus berada di rumah ketika siang hari. Jika matahari mengenai kulitnya, maka Katie akan terkena kanker kulit. Otaknya mulai tidak berfungsi dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Katie banyak menghabiskan waktu di balik jendela di kamarnya, yang tentunya tidak terkena sinar matahari. Akibat dari penyakitnya itu, Katie selalu tidur di siang hari dan berkegiatan di malam hari. Di rumahnya, Katie tinggal hanya dengan sang ayah, sebab ibunya telah meninggal sejak ia kecil. Ayah Katie sangat menyayanginya. Ia akan selalu melindungi dan rela melakukan apapun demi buah hati tercinta. Sejak kecil juga, Katie hanya memiliki seorang teman bernama Morgan. Selain suka musik, Katie juga diam-diam suka dengan seorang cowok bernama Charlie. Katie sering memperhatikan Charlie dari kamarnya, sejak ia kecil hingga saat ini sudah remaja. Over time, watching Charlie go by just became a part of my routine. Scene selanjutnya menampilkan Charlie yang sedang merayakan kelulusannya. Ia tampak senang sekali atas gelar akademik yang didapatnya. Di rumah Katie, ayahnya juga seolah-olah memberikan wisuda pada Katie. Ia memakai baju toga wisuda masuk ke kamar Katie dan menyerahkan toga tersebut kepada Katie sembari memberikan sebuah kertas yang berisikan pidato perayaan. Tentunya sang ayah sudah mempersiapkan hadiah kelulusan untuk Katie. Ia memberikan sebuah gitar, yang mana gitar tersebut milik mendiang ibu Katie. Terlihat Katie sangat senang mendapatkan hadiah yang berupa peninggalan ibunya. Malamnya, Katie meminta izin kepada ayahnya untuk keluar. Ia ingin memainkan kado terindahnya di stasiun kereta. Namun sang ayah memintanya untuk bermain saja bersama Morgan di rumahnya. Katie menjawab bahwa Morgan tengah sibuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Katie pun berusaha merayu ayahnya agar permintaannya dikabulkan. Akhirnya, usaha Katie tak sia-sia. Ayahnya pun memberikan izin, dengan syarat ia tak boleh pulang lewat tengah malam. Sementara Charlie sedang merayakan hari kelulusan dengan teman-temannya, namun ia merasa tidak cocok dan tidak bersemangat mengikuti acara tersebut. Ia pun pergi meninggalkan teman-temannya menuju stasiun kereta. Katie pun tiba di stasiun kereta. Ia pun mulai memainkan gitarnya sambil bernyanyi. I'll keep reaching. The light of my life will find its way. Banyak penumpang stasiun yang terkagum mendengar lantunan lagu Katie. Ada juga yang memberikan uang koin dan coklat. Selang beberapa saat, Charlie sudah tiba di stasiun kereta. Dari kejauhan, Charlie melihat Katie yang sedang bernyanyi dan merasa terpukau. Ia pun datang menemui Katie. Namun sayangnya, Katie malah menghindar. Katie terkejut tiba-tiba di depannya sudah berdiri lelaki yang selama ini ia sukai. Ia justru salah tingkah dan akhirnya memilih untuk pergi. Charlie berusaha untuk mencegah Katie agar tidak pergi. Namun dengan berbagai alasan, Katie bisa pergi dari sana. No, I have to plan the funeral for my dead cat that died. Katie justru tak sengaja meninggalkan buku diarinya di sana. Untung saja Charlie yang menemukan buku diari itu. Esoknya, ayah Katie ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter Katie perihal kondisinya. Dokter kembali mengingatkan bahwa Katie tidak boleh terkena sinar matahari sedikit saja. Hal itu akan membahayakan nyawa Katie. We're in luck, because she is one in a million. Scene berpindah ke kamar Katie. Katie menceritakan pertemuannya dengan Charlie kepada Morgan. Sebagai sahabat, tentu Morgan mengetahui kalau Katie sangat tertarik kepada Charlie sejak lama. Morgan pun memberikan nasihat soal cinta. Tak lama kemudian, Katie mengingat sesuatu. Ternyata ia mengingat buku diarinya dan menyadari buku diarinya itu ketinggalan di stasiun kereta. Ia pun meminta Morgan mengambilkannya. Morgan pun menuruti permintaan Katie.
Sesampainya di stasiun, Morgan melihat buku tersebut berada di tangan Charlie. Ternyata Charlie mengenal Morgan. Morgan merupakan teman satu kelasnya dulu. Charlie menanyakan kenapa Morgan bisa kenal dengan Katie. Ia meminta alamat rumah Katie untuk mengantar buku itu. Namun Morgan punya ide yang lebih menarik. Singkat cerita, Katie mendapat pesan dari Morgan yang mengatakan bahwa ia sudah menemukan buku itu dan meninggalkan buku tersebut di loket stasiun. Katie kemudian meminta izin kepada sang ayah untuk mengambilnya dan segera bergegas menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, Katie kaget. Ia malah melihat Charlie dan ini semua adalah idenya Morgan untuk mempertemukan mereka. Katie merasa kesal karena menurut Katie penampilannya malam ini terlihat kucel. Namun Morgan tidak mempedulikan ocehan Katie dan justru tetap berusaha untuk membuat Katie dan Charlie semakin dekat. Katie lalu beranjak mendatangi Charlie. Mereka pun mulai berkenalan dan sedikit berbincang. Katie, I'm Charlie. Wow, that's a weird name. Katie bertanya apakah Charlie membaca buku diarinya. Charlie menjawab ia hanya membaca halaman depan buku itu. Dia beralasan hanya ingin mengetahui alamat pemilik buku tersebut. Singkat cerita, Charlie memanggilnya dan mengajak Katie pulang bersama. Di perjalanan, mereka asik mengobrol. Saat mau sampai di rumah Katie, Charlie tak menyangka Katie tinggal di rumah yang selalu ia lewati ketika sekolah. Lalu Charlie pun meminta agar Katie mau bertemu lagi di lain waktu. Katie menjawab kalau ia sibuk di siang hari. Ia hanya ada waktu di malam hari. Charlie tentu tidak mengetahui bahwa Katie tidak boleh terkena sinar matahari. Sebelum Charlie pergi, Katie tak lupa meminta nomor teleponnya. Ternyata Charlie sudah menulis nomor teleponnya di buku diari Katie. Katie pun curhat tentang semua yang terjadi pada Morgan. Morgan pun mengajak Katie pergi ke pesta teman kerjanya yang bernama Garver dan menyuruh Katie untuk mengajak Charlie juga. Di tempat lain, Charlie sangat senang mendapat pesan dari Katie yang mengajaknya pergi ke pesta Garver. Dengan gembira, Charlie menerima ajakan Katie. Play a little hard to get. Alright. Katie dan Morgan lalu berusaha meminta izin kepada ayah Katie agar diperbolehkan pergi ke pesta tersebut. Dan ayah Katie pun memberi izin. Setelah bersiap-siap, tampak Katie sangat menawan malam itu. Mereka pun tiba di rumah Garver. Ini adalah pertama kalinya Katie pergi ke sebuah pesta remaja. Tak berapa lama, Charlie pun juga tiba di sana. Mereka saling sapa dan mengobrol. Karena Garver, teman kerja Morgan ini adalah pria yang culun, tentu pesta di rumahnya juga sangat membosankan. Lalu mereka semua melanjutkan pesta ke tempat lain, yaitu pesta teman sekolah Charlie. Setibanya di sana, Katie hanya bisa terpana melihat hiruk-pikuk pesta para anak muda itu. Charlie dan Katie juga menjadi semakin dekat. Akhirnya, mereka pun bersenang-senang di pesta itu. Charlie kemudian mengajak Katie ke suatu tempat. Di sana, mereka saling berbincang. Charlie menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ternyata, tempat ini sudah sering Katie datangi. Katie mengaku ia sering ke tempat ini bersama ibunya di waktu kecil. Di sini, Charlie juga bermanis bibir mengatakan suatu hari ingin membawa Katie berlayar bersama menikmati sunset. Lama bersama membuat mereka tak bisa membendung gejolak asmara dalam diri masing-masing. Lalu mereka pun berciuman. Charlie lalu mengantar Katie pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah Katie, Charlie meminta kepada Katie untuk bertemu lagi di malam besok. Dan Katie pun menyetujuinya. By the way, can I tell my dad that I'm going over your... You gonna hang out with a guy? I've never been so proud of you! Tibalah esok malam, Katie meminta izin kepada ayahnya. Namun terlebih dahulu ia jujur kepada ayahnya kalau ia telah jatuh cinta kepada seorang pemuda, yaitu Charlie. Sang ayah yang mendengar cerita dari putri kesayangannya itu, akhirnya menyetujui Katie berhubungan dengan Charlie. Akan tetapi, sang ayah meminta Katie untuk jujur mengenai kondisi Katie kepada Charlie. Namun, Katie meminta waktu untuk bisa menceritakannya kepada Charlie. Katie tak mau dipandang hanya sebagai gadis yang sakit dan dikasihani. Si ayah pun mengizinkan Katie pergi. Ia memberikan waktu 2 jam kepada Katie. I already admitted everything. What? You couldn't make it 2 hours? Malam itu, Charlie dan Katie pun kembali bersenang-senang di banyak tempat. Tampak raut wajah Katie yang terlihat sangat bahagia.
Seiring berjalannya waktu, mereka lebih sering bertemu dan berkencan di malam hari, tanpa Katie memberitahu penyakitnya kepada Charlie. Hingga suatu malam, Charlie mengajak Katie kencan secara resmi. Charlie datang ke rumah Katie dan meminta izin kepada ayahnya secara langsung. You ever been arrested? No, sir. When's your curfew? It's 1 a.m. What time do you actually get home? Setelah mendapat persetujuan ayahnya, mereka pun pergi. Mereka berdua menaiki kereta dan menuju ke sebuah kota. Sesampainya di kota itu, Charlie membawa Katie menonton sebuah konser band. Katie merasa sangat senang sekali karena itu pengalaman pertama baginya. Setelahnya, Charlie meminta Katie untuk menyanyikan lagu ciptaannya di sebuah taman. Charlie pun tidak lupa merekam momen yang indah itu. Semua orang di taman jadi ikutan menonton nyanyian ciamik dari Katie. When you take me all around this town, my troubles will be out of my sight. La da 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 da. Namun dalam dirinya yang terdalam, Katie khawatir hubungan mereka tidak bertahan lama karena penyakitnya. Katie masih saja menutupi penyakitnya itu. Mereka pun mengakhiri kencannya di sebuah pantai dan berenang bersama dalam romansa. I don't hate anything when I'm with you. Setelah itu, mereka saling bercerita. Katie meminta Charlie untuk berlatih berenang lagi dan kembali menjadi atlet. Charlie berharap bisa mengikuti kompetisi besar di akhir bulan depan. Maka dari itu, Katie meminta Charlie untuk berpikir lagi mengenai posisinya di tim renang Berkeley. Charlie tentu mempertimbangkan permintaan Katie. Namun tanpa tersadar, matahari akan segera terbit. Charlie mengatakan sebentar lagi kita akan melihat matahari terbit. Katie pun kaget mendengar perkataan Charlie. Ia melihat jam di handphonenya, serta banyak panggilan tak terjawab dari ayahnya. Katie sangat panik dan langsung berlari secepat mungkin untuk menuju pulang ke rumahnya. Charlie bingung dan cemas melihat itu. Langsung ia bergegas mengejar Katie. Ia menyuruh Katie masuk ke mobilnya. Katie pun meminta Charlie untuk melajukan mobilnya agar ia secepat mungkin sampai rumah. Sesampainya di rumah, Katie berlari kencang untuk memasuki rumah. Namun sayangnya, Katie terkena sinar matahari 1 detik saja. Melihat hal ini, Charlie merasa bingung dan curiga. Ada apa dengan Katie? Tidak lama kemudian, ayah Katie dan Morgan pun datang. Morgan lalu menjelaskan semuanya kepada Charlie. Dari kejadian tersebut, Charlie baru mengetahui bahwa Katie mengidap penyakit XP, alias tak bisa terkena sinar matahari. Akibat dari itu, Katie pun dibawa ayahnya dan Morgan ke rumah sakit. Perawat lalu datang memanggil Katie untuk diperiksa. Tinggallah Morgan dan ayah Katie di kursi tunggu. Morgan berusaha menenangkan ayah sahabatnya itu. Morgan yakin tidak akan terjadi hal buruk kepada Katie. She okay? Di rumahnya, Charlie tengah sibuk mencari tahu mengenai penyakit yang diderita Katie. Setelah mencari tahu hal itu, Charlie pun menyadari kenapa Katie menolak diajak bertemu di siang hari. Charlie pun meninggalkan pesan kepada Katie. Namun sayangnya, tidak ada respon atau jawaban sama sekali dari Katie. Sejak saat itu, Katie enggan untuk berhubungan dengan Charlie lagi. Hari-hari Katie hanya ia habiskan bersama ayahnya dan Morgan. Kondisinya kian memburuk dan ia tak mau Charlie, pria yang dicintainya, hanya menanggung beban. Di suatu pagi, ayah Katie kedatangan tamu, yang ternyata adalah dokter pribadi Katie. Ia menjelaskan hasil diagnosa Katie yang menunjukkan kemunduran. Mendengar penjelasan dokter itu, ayah Katie sangat bersedih dan merasa bersalah. Selama ini telah protektif terhadap anaknya. Sejak kecil ia tidak pernah menuruti keinginan Katie yang ingin keluar rumah. Namun sang dokter mengatakan kalau ia adalah seorang ayah yang baik. Dokter mengatakan bertahun-tahun ia merawat Katie, dan Katie selalu mengagumi ayahnya. She always sees the good in things. Beberapa hari kemudian, Katie dan ayahnya sedang berbincang. Katie meminta ayahnya untuk melanjutkan pekerjaannya menjadi fotografer dan berkeliling dunia. Namun, sang ayah tidak ingin untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Ia ingin selalu berada di dekat Katie. Selain itu, Katie juga meminta ayahnya untuk mencari wanita yang bisa menjaganya.
Katie merasa tidak yakin bisa bertahan hidup lebih lama lagi bersama sang ayah akibat penyakit yang dideritanya. Katie takut ketika ia pergi sang ayah tidak ada yang menjaga. To promise me that you're gonna take care of yourself. Okay, I can't. Promise me. Promise. Setelah mengobrol, mereka pun melanjutkan menonton TV. Katie tidak lupa memesan makanan untuk ia dan ayahnya via online. 1 jam berlalu, bel rumah Katie berbunyi. Namun ketika ia membuka pintu, Katie kaget melihat Charlie sudah berada di depan rumahnya. Ternyata sang ayahlah yang sudah meminta Charlie datang ke rumah. Sang ayah tahu bahwa Katie sangat mencintai Charlie dan ingin agar putrinya itu menceritakan penyakitnya kepada Charlie. Katie pun menemui Charlie. Katie meminta maaf kepada Charlie karena selama ini ia tidak menceritakan kondisinya. Lalu Katie mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Ia mengatakan kalau hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Namun Charlie menyanggah perkataan Katie. Charlie mengatakan hubungan mereka bisa diperjuangkan. Charlie meyakinkan akan selamanya bersama Katie. Charlie juga sudah mencari tahu penyakit yang diderita Katie. I can't stop being with you. What's it gonna be? Cerita berlanjut. Atas latihan yang giat, Charlie bisa mengikuti kompetisi renang dan berhasil menang. Kompetisi di ruangan tertutup itu juga ditonton langsung oleh Katie dan ayahnya. Keesokan malamnya, Charlie datang menjemput Katie. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Ternyata Charlie membawa Katie ke sebuah studio rekaman. Sesampainya di sana, Katie terkejut. Ia bergegas hendak keluar. Namun, Charlie berusaha keras menahannya. Charlie ingin mewujudkan kembali mimpi Katie, karena menurutnya Katie bisa mewujudkan mimpinya kembali. Akhirnya, Katie pun memasuki ruangan itu lagi. Ia lalu mulai bernyanyi. Tampak Charlie yang tidak lupa merekam momen tersebut. But I have walked alone. Now I walk with you. I feel so alive. Setelah itu, Katie berduaan dengan Charlie di mobilnya. Disinilah Katie mengakui bahwa ia telah menyukai Charlie sejak kecil. Charlie hanya bisa menyesalkan ia tak menyadari hal itu. I love you too. Di suatu hari yang cerah, Katie ikut bersama Charlie pergi berlayar. Ini merupakan permintaan terakhir Katie sebelum dia benar-benar pergi. Katie menagih janji Charlie yang ingin membawanya jalan-jalan menggunakan bot menikmati sunset. Awalnya sang ayah berat memberikan izin, namun Katie memohon kepada ayahnya. Akhirnya dengan berat hati sang ayah hanya bisa memberinya izin. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di tengah-tengah laut yang ditemani sinar matahari. Katie menangis bahagia. Inilah yang ia tunggu seumur hidupnya. Akhirnya, Katie bisa merasakan sinar matahari dan bersama seseorang yang sangat ia cintai. Hingga Katie pun meninggal dunia. Ia meninggal dengan berjuta kenangan. Sebisa mungkin, Katie menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan baik. Dia memberikan masukan pada sang ayah untuk kembali meneruskan pekerjaannya yang dulu, menjadi fotografer dan berkeliling dunia. Katie juga meyakinkan Charlie bahwa Charlie bisa menjadi atlet lagi. Juga pada sahabat tersayangnya, Morgan, agar mencintai kekasihnya sepenuh hati, yang tak lain adalah Carver. Charlie sempat mendatangi ayah Katie dan sangat meminta maaf atas kesalahannya yang membuat Katie terkena matahari. Tapi ayah Katie mengatakan tidak ada yang salah, semua telah berjalan sesuai takdir. Waktu berlalu, terlihat hidup orang-orang yang disayangi Katie, sang ayah yang menjadi fotografer kembali, Charlie yang sukses, dan Morgan yang bahagia dengan kekasihnya. Begitu juga dengan Katie, ketika ia sudah meninggal, justru lagu yang pernah direkamnya menjadi sangat terkenal. Dan cerita pun tamat. Even though our time together was short, I'll be able to look down and see you, Charlie. And remember, I love you. Midnight Sun adalah film romantis yang dirilis pada tahun 2018.
Film ini disutradarai oleh Scott Spear dan ditulis oleh Eric Kristen. Dibintangi oleh Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, dan Rob Riggle. Di sini penonton diajarkan bahwa hidup yang sekali ini harus kita nikmati, disyukuri, dan dibuat bahagia. Tidak ada yang sanggup membayangkan menjadi Katie atau menjadi ayahnya, bahkan Charlie juga Morgan. Kehilangan orang terkasih adalah hal yang tidak pernah kita harapkan. Film ini mengangkat kisah romantis kawula muda yang indah, musik, serta pengambilan gambar yang cantik. Midnight Sun merupakan remake dari salah satu film Jepang berjudul Taiyo no Uta yang diproduksi pada 2006. Alur yang ditawarkan film ini sebenarnya sungguh klise dan mudah ditebak, namun tetap bisa membuat penonton terbawa perasaan. Selain kisah cinta antara Katie dan Charlie, hubungan ayah anak juga sangat ditonjolkan di sini, serta tak lupa kisah persahabatan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Midnight Sun 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching, bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.